Oke, hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membuat template tugas akhir atau skripsi yang nantinya akan kita gunakan ya. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam Word. Oke, nah terus di halaman pertama itu kan biasanya terdapat judul, terdapat cover, terdapat dari mana kita belajar atau dari mana instansi kita. Nah sebelum itu kita atur kertasnya dulu nih di layout ya, di layout kita pilih yang ini, kita pilih paper. Nah di sini ada letter legal A5 A4. Nah karena yang akan kita gunakan adalah 4, jadinya kita pilih yang A4. Oke, kita pilih oke. Dan juga jangan lupa ya, kita pilih marginnya. Misalkan saja saya tulis di sini 3, di sini juga 3, di sini juga 3, dan di sini juga 3. Lalu kita pilih oke. Terus di halaman pertama kita buat aja judulnya ya, misalnya nih hukum internasional, hukum internasional bagi masyarakat yang belum melek, hukum. Nah, lalu untuk di halaman kedua kita masuk ke break dan kita masuk ke next page. Nah, kenapa harus next page? Karena section atau pengaturan di halaman kedua yang berisi daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu berbeda dengan halaman yang pertama. Jadinya kita pilih next page. Nah, di sini kita tulis daftar isi. Terus kita break, kita page lagi karena di daftar tabel itu juga seksinya sama dengan daftar isi, maka kita cukup pilih yang page aja. Kita tulis daftar gambar, lalu kita pilih page lagi, kita tulis daftar tabel. Nah selanjutnya di halaman selanjutnya itu ada yang berisi yang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan juga daftar pustaka. Nah itu seksinya juga berbeda, maka kita pilih break lagi, kemudian kita pilih yang next page. Oke, terus kita tulislah yang pendahuluan, kita page, kita tulis tinjauan pustaka, kita page lagi, kita tulis metodologi penelitian, kita page lagi hasil dan pembahasan, lalu kita page lagi di kesimpulan dan saran, lalu kita page lagi yang terakhir itu ada daftar pustaka. Nah sudah semua. Nah lalu kita pergi ke pendahuluan dulu untuk membuat otomatis nih. Nah kita masukkan ke home dulu. Oke. Nah di sini juga ada style nih, style ya kan. Nah terus kita bikin kita klik dulu di sebelum pendahuluan ini, lalu kita pilih heading 1. Nah otomatis pastinya berubah kan. Nah karena kita buat kita buat otomatis, kita pilih heading 1, dan juga untuk ke bawahnya juga pilih heading 1. Karena kita nggak ingin seperti ini, kita inginnya seperti yang panduan skripsi yang kita dapat, maka kita pilih nih heading 1, modify. Misalnya tulisannya Times New Roman, ukurannya 16,
di bold, dan juga warnanya automatic atau warna hitam. Lalu kita pilih oke. Nah, dapat kan? Terus yang lain juga disamain, tinjauan pustaka heading 1. Terus ada metodologi penelitian heading 1. Ini juga heading 1. Lalu ini juga heading 1. Dan daftar pustaka juga heading 1. Nah, selanjutnya nih, di pendahuluan kita ingin nih di sini tertulis bab 1. Nah, maka kita pilih ini teman-teman, multiple level list. Kita pilih yang ini dulu nih, yang ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Nah, karena kita cuma ingin sampai heading 3, kita pilih dulu nih, seret. Nah, muncullah 1. Karena kita nggak ingin 1, kita ingin munculnya adalah bab 1, maka kita tinggal ubah nih teman-teman. Oke. Di sini lalu kita define new multiple level list. Yang 1 ini dibiarin, kita ketik aja bab 1, format number stylenya 1, 2, 3, lalu pilih oke. Seret. Nah, sudah, kita hapus dulu. Bab 1 pendahuluan. Terus ini juga otomatis bab 3, bab 4, bab 5. Nah, karena daftar pustaka ini bukan bab 6, nanti beda lagi, kita hapus aja. Nah, sudah. Daftar tabel juga di heading 1. Ini juga dihapus aja ya, bab 1. Nah, akun juga di daftar gambar heading 1 kita hapus. Maaf, daftar 1 gambar dan juga daftar isi. Seret. Nah, sudah. Lalu yang selanjutnya kita buat daftar isinya. Di daftar isi kita tinggal pilih reference, kita pilih table of contents, lalu kita pakai yang custom table. Kita biarkan saja formatnya seperti ini, dan boom, langsung keluar apa yang tadi kita ketik di heading 1 ya. Terus kita masuk kembali lagi ke pendahuluan. Di pendahuluan kita mau bikin di heading 2 nya dulu ya. Heading 2 nya kita masuk ke normal dulu, lalu kita ketik ada latar belakang, terus juga ada identifikasi masalah, ada juga rumusan masalah, ada juga batasan masalah, ada juga tujuan penelitian, dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Seperti biasa, kita arahkan dulu kursornya ke belakang atau ke depan kata. Kita pilih heading 2 nih, doom. Nah, langsung muncul kan otomatis 1.1. Lalu kita modify seperti apa yang kita mau. Tulisannya Times New Roman, fontnya 14, terus di bold juga, warna juga otomatis hitam. Jadi kita oke. Kita lakukan hal yang sama kepada yang di bawahnya. Ini juga heading 2, ini juga heading 2, ini juga heading 2, ini juga heading 2, dan juga heading 2. Lalu kita masuk ke tinjauan pustaka di bab 2 nya. Kita juga lakuin hal yang sama nih, dinormalin dulu, lalu kita masuk ke tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka itu ada tinjauan pustaka, tentunya tinjauan pustaka, dan juga ada yang namanya landasan penelitian atau landasan teori. Kita masukkan saja di landasan penelitian saja, lalu kita lakukan yang sama di heading 2 kan. Heading 2, ini juga heading 2.
Nah, terus di landasan penelitian ada juga nih baru untuk buat heading 3-nya, yaitu apa? Yaitu adalah penelitian serupa. Kita ketik aja penelitian serupa. Ini dijadikan heading 3, caranya sama, kursor dulu di belakang heading 3. Nah, baru kita modify seperti ketentuan yang ada di universitas. Times New Roman 12, bold, spasinya 1 mungkin, automatic. Nah, sudah. Lalu kita di normal juga ada yang namanya misalnya penelitian serupa dari jurnal nih, misalnya hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Lalu kita buat citasinya nih untuk membuat atau kutipan ya, kutipan atau citasi. Kita pakai Mendeley ya untuk aplikasinya. Kita klik aja di reference. Oke, maaf. Di Mendeley itu sebenarnya kita harus baca dulu ya, atau atau bisa pakai add entry manual atau add folder atau add file atau apapun itu. Sama sih seperti kita harus harus meng-add dulu ke Mendeley apa yang kita baca, misalnya dari jurnal atau dari penelitian yang lain juga, itu harus dimasukkan dulu ke Mendeley agar otomatis ya. Oke, lalu kita pilih reference, lalu kita langsung insert citation. Oke, bentar, masih lama, masih loading nih. Nah, kita cari autornya nih. Tadi penulisnya siapa? Penulisannya itu Rifka kalau nggak salah. Oke, ulang. Kita masuk dulu ke Mendeley-nya. Kita masuk ke Word, Mendeley, Rifka. Ya, kita masuk ke insert citation Rifka. Nah, ada tuh Rifka. Lalu langsung kita klik oke. Nah, oke. Tunggu bentar, masuk. Nah, ini file stylenya di Rifka Aryati, 2020. Atau kalau misalnya kalian gak suka dengan style yang seperti ini, kalian bisa nih pakai yang ASA, APA atau APSA. Misal kalau ASA itu seperti ini, ASA. Kalau APA seperti ini. Atau kalian juga bisa pakai IEEE seperti ini. Nah, ya kan? Terus kita masuk ke daftar pustakanya nih. Tadi kan kayak gitu ya. Sekarang kita masuk ke daftar pustaka. Lalu masukkan insert bibliografi. Nah, otomatis tuh di daftar pustakanya. Oke, lalu jangan lupa kita coba tes untuk di daftar isinya. Kita klik kanan dan update field, update entire table. Nah, sudah keluar semua tuh, yang tadi yang di heading 2, yang di heading 3 juga sudah keluar. Oke, lalu selanjutnya kita buat daftar table ya, daftar table otomatis. Kita masuk di metodologi penelitian. Oke, langsung saja kita ketik metode misalnya metode penelitian hukum yang dipakai, metode penelitian hukum yang dipakai. Kita arahkan kursornya ke depan kata dulu, kata yang paling awal, kita pilih yang heading 2. Lalu kita masuk lagi di tablenya, insert table ya. Lalu kita masuk di insert table, kita pilih yang ini. Kita juga bisa ngatur desain seperti ini. Lalu judul tabelnya kita misalkan metode penelitian.
penelitian, misalnya seperti itu. Lalu penomoran table. Dengan penomoran table caranya kita masuk ke reference dulu, lalu kita pilih insert caption. Nah, insert caption saya inginnya tabel ya. Di sini gak ada tabel, kita masuk ke yang new label, kita ketik tabel ya. Oke, numberingnya kita pastikan dulu include chapter number ya. Oke, pastikan heading 1. Di sini juga pastikan kita masuk ke yang period. Oke lagi. Nah, sudah. Oh maaf, ini sepertinya belum ya. Kita kontrol Z dulu. Insert caption lagi. Exclude label from caption, tidak. Kita masukkan table yang 3.1, numbernya heading 1, period. Oke juga. Seharusnya ini 3 ya, 3.1 ya. 3.1. Nah, sudah 3.1. Kita ingin ubah nih ini biar gak miring-miring gitu. Kita masuk ke home, kita masuk ke sini, ini juga masuk caption. Modify, saya nggak suka miring-miring seperti ini. Terusnya juga Times New Roman, juga 10 misalnya, hurufnya hitam otomatis. Nah sudah ganti nih, ya kan, sudah ganti nih. Lalu kita juga sudah. Kita coba masukkan kita terisi di daftar table. Di daftar tablenya kita masukkan di reference, lalu kita pilih reference kan, mana ya, ini mungkin, nah ya ini ke ini loh, aduh gak kelihatan ya, table of figures dialog, tapi yang formatnya tabel, biarin seperti ini, lalu kita klik OK. Nah udah keluar tuh metode penelitian tabel 3.1 ya. Oke, lalu kita digambar ya. Misalnya di gambar itu di bab 2 kita masukkan gambar dengan cara insert pictures ya, di this device, misalnya di gambar ini klik ya kan. Nah sama kalau gambar itu bedanya kita bikin keterangannya itu di bawah. Kita bikin keterangannya itu di bawah sini ya, di bawah. Nah misalnya keterangannya itu adalah hukum internasional. Oke. Terus urutnya ke depan sama juga seperti yang tadi nih, reference, masukkan insert caption. Nah table saya ingin masuknya gambar. Nah pilih new label, ketikkan gambar. Oke, gambar 1 tuh keluar, numbernya include, dan juga jangan lupa period. Oke. Nah gambar seharusnya di 2.1 sudah. Lalu kita masukkan ke daftar gambar. Di daftar gambar sama seperti daftar table ya, kita masukkan normal dulu. Kita masuk ke reference, pilih yang ini, table of figures dialog, lalu kita gantiinnya ke gambar, jangan lupa formatnya biarin aja. Oke. Nah udah masuk tuh ya kan. Lalu kita masukkan sini, update field, update entire table. Nah sudah. Oke. Lalu kita masuk ke atau ubah ke penomoran halaman ya. Biasanya kan di daftar isi, daftar tabel itu kan dipakai huruf Romawi atau yang bisa dilihat tuh III. Nah caranya gampang, kita masuk ke paling bawah dulu, klik 2 kali. Nah yang pertama itu link to previous-nya dihapus dulu, lalu kita masuk ke page number, masuk ke format page-nya dulu. Nah kita start at 1, number formatnya pilih yang III. Nah kenapa ini belum muncul ya, karena itu cuma formatnya dulu,
masih belum aslinya, kita page number dulu lagi, bottom of page kita pilih yang play number 2 yang di tengah ya. Nah tuh I1, I2, I3 sudah. Nah kenapa ini berbeda 4? Nah ini juga di mark itu karena beda sectionnya kan, ya kan, beda section. Karena beda section, beda pengaturannya, maka juga berbeda. Karena ini juga mau kita ubah ya, bukan 4 nih, dari 1 dulu kita biarin link to previous-nya, kita pilih page numbernya, kita pilih format page-nya, start at 1 dengan number formatnya 1, 2, 3, 4. Nah 1, 2 dan seterusnya. Oke, kita coba langsung di daftar isinya, kita coba update entire table, update field ya, update entire table. Nah sudah berubah tuh satu-satu, lu pakai huruf Romawi, ini juga ini satu-satu. Nah mungkin segitu aja ya tutorial dari saya. Di halaman pertama nanti ini juga bisa diubah sendiri, ada logo universitas, ada nama, itu juga tergantung dari ketentuan dari skripsi atau tugas akhir dari universitas masing-masing. Mungkin itu aja, sekian dari saya, terima kasih dan bye bye.